Pemirsa, Ratu Felicia sepertinya sudah tak lagi ingin bersama dengan Ari Pujianto, suaminya. Ia sepertinya juga tidak mau lagi bertemu dengan suami keduanya, sehingga memilih untuk tak hadir dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Alhasil sidang cerai yang beragendakan mediasi harus ditunda hingga 26 November mendatang. Padahal Feli berniat untuk tak hadir pada sidang cerai selanjutnya hingga putusan kelak. Teman-teman, jadi apa yang terjadi hari ini, keputusan kami untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama itu merupakan hasil diskusi saya dan Feli. Karena sampai satu titik tertentu kami menyadari bahwa perpisahan kami ini merupakan jalan yang terbaik bagi kami. Dan oleh karena Feli juga berhalangan hadir dan tidak bersedia untuk hadir, maka Feli meminta saya untuk mengurus proses legal untuk perpisahan kami ini, perceraian ini ke Pengadilan Agama. Ya, sikap Felicia untuk tidak menghadiri sidang perceraiannya bisa jadi karena bentuk protes pada suaminya atas surat gugat cerai yang dilayangkan Ari ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan awal November lalu. Namun Ari yang ditemui usai menghadiri persidangan mengungkapkan ketidakhadiran Feli karena memang urusan perceraian ini sudah diserahkan kepada Ari untuk diurus hingga putusan. Dan oleh karena Feli juga berhalangan hadir dan tidak bersedia untuk hadir, maka Feli meminta saya untuk mengurus proses legal untuk perpisahan kami ini, perceraian ini ke Pengadilan Agama. Saya kira Feli nggak akan datang, makanya meminta saya yang mengurus untuk ini. Makanya saya yang mengajukan gugatan karena Feli tidak akan datang. Jadi memang Feli meminta saya yang mengurus semuanya sampai ini selesai. Pada kesempatan itu, Ari membantah isu bahwa keretakan rumah tangga yang dibangun selama 4 tahun belakangan ini dengan Felicia adalah karena kehadiran orang ketiga dan soal ekonomi, seperti yang banyak digunjingkan netizen. Hanya saja ketika didesak penyebab Ari menggugat cerai Felicia, ia menolak menjelaskannya. Oh, itu privasi itu. Enggak. Kita nggak bisa rumah lah habis kita diskusi ini segala macam. Ini baik-baik sekali kita. Waduh, orang ketiga. Nih saya kasih tahu ya. Jangan ada pertanyaan begitu. Karena Feli itu perempuan yang baik-baik. Nggak ada itu. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Nggak ada lah itu. Kami bisa baik-baik. Bisa baik-baik, bersepakat. Dan Feli juga dengan saya juga insya Allah ke depannya tidak putus silaturahmi. Tetap seperti saudara. Saya kira sekian saja. Nggak usah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penyebab ya. Tak seperti Ratu Felicia yang sudah pernah menghadapi perceraian, artis Asya Syara terlihat galau menghadapi keretakan rumah tangganya dengan Syafiq Asadi. Pelipus Benitius Daga, kuasa hukum Asya, menjelaskan alasan kliennya tak bisa ikut melakukan jumpa media. Maklum, suasana hati Asya masih belum stabil, sehingga ia belum siap menghadapi media untuk menjelaskan soal surat gugat cerai atas suaminya yang dilayangkan di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada 13 November lalu. Yang pertama sekali, mungkin saya minta maaf pada kawan-kawan media. Mbak Asa mendadak hari ini tidak bisa hadir karena memang beliau lagi ada satu dan lain hal kesibukan sehingga beliau tidak bisa datang ke kantor kami. Ya biasa kalau misalnya orang lagi situasi seperti ini kan ada banyak hal yang mungkin membuat dia harus lebih berpikir seperti apa yang harus dibicarakan kepada teman-teman media. Jadi belum bisa ke kantor hari ini. Pasti sedih lah. Ibu Asa sedih, kemudian semua yang terlibat dalam dua keluarga besar ini pasti sedih lah, karena tidak ada orang yang mau berpisah lah, apalagi bercerai rumah tangganya. Kuasa hukum Asya juga menjelaskan sekaligus membantah isu yang beredar belum lama ini yang menyebut adanya sidang perdana Asya Syara dan Syafiq pada Kamis kemarin.
Namun demikian, Benny Daga tak menampik jika sebelum Asya menggugat cerai suaminya, kliennya itu sudah pisah ranjang. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa berita yang menyebut bahwa hari ini sidang pertama itu tidak betul. Yang betul adalah sidang nanti di tanggal 26 November jam 1 siang di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Waduh. Dari pihak Humasnya sendiri sudah mengatakan benar adanya laporan tersebut. Didoain aja, ya yang terbaik. Ya. Didoain aja. Aduh. Menurut sendiri gimana ke depan? Apa? Ke depannya maksudnya dengan problem sebelumnya. Didoain aja yang terbaik, Mas. Keputusan Asya menggugat cerai suaminya yang juga pengusaha tetap saja mengejutkan banyak pihak. Sebab selama ini rumah tangga yang dibangun sejak 1 April 2012 itu sudah dikaruniai 2 anak. Kalau mengatur quality time sama anak-anak sih pasti hari Minggu memang waktunya off day gitu, memang minta libur. Terus syuting juga dibatasin kan nggak malam. Alhamdulillah sini juga nggak malam sih syutingnya gitu. Ya diatur-atur aja. Ya memang waktu istirahat mamahnya akan lebih berkurang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, emang udah terbiasa juga kayak gini. Bahkan mereka terlihat seperti rumah tangga harmonis serta sepi dari gosip. Itu sebabnya warganet bertanya-tanya penyebab kandasnya rumah tangga Asya Syafiq. Hingga ada yang menyebut keretakan rumah tangga harmonis versi Asya Syafiq lantaran hadirnya orang ketiga. Tidak betul juga bahwa perceraian disebabkan oleh orang ketiga. Tidak, tapi karena ada hal-hal pribadi yang sebenarnya tidak bisa kami buka ke teman-teman media. Tapi dalam 1-2 hari ini mungkin Ibu Asa melalui kantor kami akan menyampaikan poin-poin apa yang menjadi dasar gugatan. Itu nanti akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Asa. Ya, Asya boleh saja galau menghadapi perceraiannya. Namun sidang perdana yang beragendakan mediasi sudah dijadwalkan akan digelar pada 26 November 2020. Pada sidang itu, Asya mendapat kesempatan untuk menjelaskan niatnya, siap bercerai atau mempertahankan pernikahan demi anak-anak. Semua orang pasti ingin mempertahankan rumah tangganya karena anak. Apalagi Ibu Asa ini kan punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Pasti adalah. Makanya minta doa dari teman-teman media, kawan-kawan semua, mudah-mudahan ada jalan titik temunya nanti. Didoain aja. Didoain aja. Aku belum bisa ngomong masalah itu. Didoain aja. Terakhir mungkin, tapi kalau laporan benar. Didoain aja ya, Mas. Makasih ya. Iya, Maka. Harapan kita masih sama, tentunya meminta dukungan dan doa agar persoalan dihadapi Ibu Asya Syara ini bisa segera clear, bisa segera selesai demi anak-anak, sehingga Ibu Asya Syara bisa bekerja lebih tenang lebih tenang, fokus dengan karir beliau. Dari Ibu Asa sendiri, titip salam untuk teman-teman media dan semua orang yang selalu mendukung dan mendoa dia.